Tapi karena ini dia tahu nggak ronsennya itu fotonya? Fotonya kemarin kan baru di ini di antropometri. Tempatnya posisinya. Itu tulang punggung. Yang bagian mana? Kira Punggungnya. Berdiri tegak, ada perasaan, ada yang nggak enak. Enggak sih kalau tidak. Ini bukan tegak begini. Nah, tegak ini. Terus Dirasain mana yang diurut dari ini apa? Punuk, kalau bahasa Jawanya punuk, tulang punggung paling atas itu rasanya ini. Ade rileks aja merasakan, gak usah tegang ya. Jadi tulang punggungnya rasain ke bawah. Di sebelah mana titiknya yang paling terasa malah? Ini sini kan. Ini sini. Ya. Mungkin. Itu yang paling terasa. Iya. Ya memang di situ kemarin. Iya. Jadi sehat itu apa sih? Sehat itu nggak terasa apa-apa. Nah itulah sehat. Jadi definisi sehat itu nggak ada rasa apa-apa. Nah begitu sakit itu apa? Begitu ada kepala saya pusing, nah sakit kan. Nanti sini. Nah, makanya definisi sehat itu nggak ada apa-apa. Nah makanya ngontrolnya kan gampang. Mana yang terasa? Pasti di situ yang masalah. Gitu. Orang apa itu sehat? Kan? Bingung kan? Ya begitu sederhana aja. Sehatnya apa? Nggak ada apa-apa. Nah kalau semuanya normal kan nggak ada apa-apa. Nah begitu tadi terasa, berarti disitulah letaknya yang ini. Kalau saya itu bukan ahli lucu. Saya ajak kita berpikir logis gitu. Ya ini sederhana kan? Orang sehat itu gini lah, itu kan dokteran, itu kan berpendapat umum, orang khalayak ramai itu mudah menerima. Nah, metode terapi ini tidak menggunakan obat, hanya menggunakan instruksi. Nah, instruksinya itu teorinya ya, saya buat teorinya itu. Jika rasa sakit itu bisa dibuat bentuk, bisa nggak ada buat bentuk? Bentuk rasa sakit? Rasanya sakit nih. Bukan. Jika rasa sakit itu bisa dibuat bentuk, bisa nggak? Masih kebanyakan nggak bisa kan? Makanya saya bilang jika bisa dibuat bentuk, karena sulit gitu loh. Membuat bentuk itu, makanya jika bisa dibuat bentuk kemudian diproyeksikan ke dalam sebuah lukisan dan ditransformasikan dalam gambaran meta, maka dengan kesadaran yang dikendalikan rasa sakit itu bisa dihilangkan. Karena susah membuat bentuk, makanya nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau kita bisa, berarti bisa. Ya kan? Ada teorinya, ya karena nulis sendiri, teori sendiri lah. Kan ada yang bikin, coba teori yang kayak gitu. Saya kira-kira jika maka kan kalau teori disertasi hipotesa kan itu Bang. Jika maka nanti kalau kuliah S2 jika maka itu teori namanya gitu. Ini teorinya itu, jadi gambarannya prosesnya kayak gitu. Jadi berawal dari apa? Banyak kan orang ngomong pikiran manusia itu hebat, ya. Kamu bayangkan Amerika, ya. Bayangkan Jakarta atau Brunei atau mana saja terbanyak. Berarti besar sekali kemampuannya daya berkembangnya otak kita ini. Tapi kenapa? Natasi Sariawan itu kan kecil, tapi kok nggak bisa membuyarkan? Kalau rasa sakit yang kecil tadi disebar se Amerika, kira-kira hilang? Hilang kan? Harusnya hilang. Kenapa nggak hilang?
Kenapa nggak bisa? Nah itu pertanyaannya di situ. Padahal pikiran kita bisa mengembangkan itu, tapi kenapa rasa sakit tidak bisa? Makanya muncullah teori itu tadi. Untuk membuyarkan itu perlu proses itu tadi. Ibaratnya gini, rasa sakit itu kan tersimpan di memori kita. Begitu muncul ini kita mau rasa sakit. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit itu berarti menghilangkan memorinya lah. Pertanyaannya gimana cara menghilangkan memori? Nggak bisa. Ya iya bertanya. Bisa, tapi kan gimana caranya kan gitu. Bukan tidak bisa, bagaimana caranya? Nah, pertanyaannya kan bisa tidak, bukan gitu. Bagaimana cara menghilangkan memori? Kalau bisa tidak, nanti sering sekali kita akan menjawab tidak. Tapi bagaimana caranya? Maka otak kita mencari jawabannya. Kesimpulan kecil itu, itulah yang sebetulnya mengantar kita jadi pintar atau tidak. Ya. Kalau pertanyaan kita sering, bisa enggak? Tidak, bisa enggak? Enggak mungkin, ya sudah selesai. Enggak pernah otaknya bekerja. Mungkin, bisa ini. Gimana caranya? Kan gitu. Gimana caranya? Nah, barulah nanti otak kita berjalan dan akan menentukan langkahnya. Termasuk ini. Dan alhamdulillah sudah banyak orang yang berhasil, cuman untuk posisi membantu posisi tulang punggung itu belum dicoba. Saya lagi nyari nyoba orang yang HIV. Kalau orang HIV sembuh, ya sudah selesai PR. PR-nya cuma satu itu, saya harus bisa menerapi orang HIV. Kalau bisa selesai PR saya. Karena cita-cita saya satu, orang bule harus belajar ke sini. Kalau orang lain kan belajar sama orang bule. Cita-cita kan boleh. Kenapa nggak kita bikin kayak gitu? Nah itulah yang akan mengantar kita itu. Termasuk pengen sehat, pengen apa saja. Itu tergantung itu mindset kita tadi. Passion kalau dibilang itu bahasa passion. Yang mengantar kita jadi hebat atau enggak itu passion. Gairah kita untuk apa gitu. Kita melakukan itu kalau untuk apa-apa ya sekedar ini caranya. Nah ini caranya begini. Jadi udah merasakan tempatnya yang aneh kan? Nah, sekarang untuk masuk itu memproyeksikan gambar dulu binatang yang agak besar yang mudah membayangkannya, nggak perlu berpikir apa binatang apa. Tidak harus bagus sebenarnya. Binatang yang kaki 4 atau itu. Gajah. Gajah boleh. Gambar aja gajah yang agak besar. Bukan. Gajah yang kira-kira agak besar agak panjang. Supaya ya gambar aja. Tidak harus bagus. Sebelum mulai gambar, cara gambarnya bayangkan dulu mau mulai mana. Bayangkan gajahnya yang mulai dari mana, mau hidungnya dulu, mau kepalanya dulu, terserah. Bayangkan dulu, tak berhenti dulu baru gambar. Sambil membayangkan ya, jangan ini, bayangkan dulu, tak gambar gitu. Bayangkan terus. Udah nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa, nggak usah detail. Yang penting siluetnya aja. Kaki kelihatan kakinya, kepala, badan, perut. Nah itu saja. Siluet bukan detail. Gambar semuanya. Siluet, jadi luar-luarnya aja.
sketsanya, bukan gambar dengan 3 dimensi. Nah, sekarang rasakan tempat yang aneh tadi, kira-kira di punggungnya gajah yang bagian mana? Sambil dilihat, sambil dibayangkan titiknya di mana kalau diproyeksikan di punggungnya gajah. Melek ya, melek. Jadi jangan merem. Ya. Jangan merem. Sambil dilihat posisinya di mana. Nah, kita menginjak ke tahapan membentuk rasa sakit. Kalau ini bukan rasa sakit, tapi yang aneh tadi. Posisinya di mana kalau di punggung gajah? Berhenti dulu, tek, berhenti. Kira-kira di mana? Tek, berhenti dulu, tek. Nah, udah, lihat di situ, nggak usah ngeliat saya. Tek, berhenti di situ. Itu udah pas ya. Udah, tempelin terus, tempelin. Nah, terus sekarang pelan-pelan yang aneh itu ke arah mana saja, ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan. Tapi pelan-pelan kayak diarsir gitu. Jangan ngelamun. Tapi sambil bayangin gajahnya, tapi lihat itu. Terus diarsir. Kemana lagi? Arahnya pelan-pelan. Nah, ke atas, ke bawah, atau kemana. Terus sambil bayangkan gajahnya ya. Pelan-pelan. Sudah kemana? Terus sampai yakin semuanya tergambar di situ. Nah, sekarang sambil ngurek-ngurek gitu, terasa nggak punggungnya ikut bergerak-gerak? Iya. Jangan ngelamun, harus dilihat. Bukan, artinya kalau kita nggak lihat itu kita nggak sadar. Tapi kalau ini, jadi antara rasa sama kesadaran jadi satu titik gitu. Kalau mikir ke tempat lain nanti jadi blank kayak orang lamun gitu. Jadi fokusnya jadi satu titik, tuh mata, pandangan, fokus sama rasa jadi satu titik. Nah, itu. Udah semuanya. Udah. Nah, itulah sebetulnya yang saya ceritakan, kalau rasa sakit itulah bentuk rasa sakit. Terbentuk kan? Meskipun lewat apa, kan jadi kesadaran, itu jadi bentuk lah. Oh, bentuknya rasa sakit saya ini. Sakit gigi nanti beda lagi. Udah. Jadi kalau dibilang rasa sakit nggak bisa dibentuk, berarti gugur dong. Ini kan padahal hanya aneh kan, bukan sakit kan. Kalau sakit lebih jelas lagi. Jadi bisa ada yang seluruh tubuh. Jadi sakitnya di mana sini, habis di sini. Jadi gajahnya jadi hitam semua. Kenapa seluruh badannya sakit? Itu pintu masuknya itu. Inilah sebetulnya yang membuat orang itu kenapa mikirin sariawan, pikiran yang bisa bayangin Jakarta, Amerika tadi besar, tapi kenapa nggak bisa? Karena nggak nyambung. Dikiranya sakit itu hanya titik, ternyata berbentuk. Tadi kan waktu gerak-gerakkan itu biasanya orang itu keasikan, enak gitu. Rasa sakitnya jadi gerak-gerak bisa diringankan gitu. Nah, habis ini kita menginjak ke tahapan berikutnya. Ini kan memproyeksi ke gambaran proyeksi ke lukisan kan. Dari tadi rasa sakit diproyeksikan ke lukisan. Nah, sekarang kita transformasikan ke dalam gambaran mental. Sebelum transformasi itu supaya agak mudah, nanti ada namanya kalau chi atau energi itu ngikuti pikiran.
Nah, pikiran kita itulah yang akan mengantarkan energi itu ke titik-titik di seluruh badan kita, yang membuat kita akan mencapai pada level kekebalan tubuh yang bagus, termasuk memperbaiki sel, karena energi itulah yang akan memperbaikinya. Nah, kalau kita nggak pernah memikirkan titik-titik itu, energinya nggak pernah ke situ. Oleh sebab itu nanti saya tuntun rileks saja, nanti tahu itu belikat, tulang belikat. Tulang belikat itu ini, coba tanganmu gini, karena saya yang tulang lebar itu kan gini. Ya. Nah, iya kan? Ya. Nah, itu di belakang sini, di belakang punggung itu kan, nah itu tulang belikat namanya, kiri kanan. Kuno, dibilang tulang punggung paling atas, coba kau. Tulang punggung paling atas, mirip. Di tengkuk itu ada gendolan. Ya. Itu tulang punggung paling atas. Nah, nanti titiknya termasuk itu. Terus persilangan pinggang dengan tulang punggung. Nah, kamu kalau udah pakai ikat pinggang, persilangannya dengan tulang punggung sudah. Kan tulang punggung gini, pinggang gini. Nah, itu titik-titik itu nanti saya sebutkan. Tugasmu hanya memikirkan dan merasakan. Memikirkan itu artinya melihat sama pikiranmu. Oh, titik, umpama telapak, kamu memikirkan, lihat pakai pikiran di sini. Kamu rasakan ini. Itu nanti saya tuntun. Baru nanti saya menginjak ke terapi berikutnya. Ya, sekarang nyangkar aja santai. Nggak usah jawab. Yang penting semaksimal mungkin ikuti instruksi saya, ikuti instruksi. Pokoknya jangan mikir, jangan sempat mikir habis ini apa enggak. Pokoknya hanya ikuti. Saya suruh nanti nyuci kotorannya, nyuci apa, nyikat, apa mau kerjakan saja. Masuk titik-titik ya udah relax, santai aja. Jangan relax-relaxnya, pundak turun. Nah, sekarang mulai memikirkan dan merasakan, mulai dari pangkal lidah, pikirkan, rasakan pangkal leher, sambungan antara leher dengan dada atas itu. Pikirkan, rasakan dada, ulu hati, pikirkan, rasakan pusar, bawah pusar 3 jari, nah, itu pikirkan, rasakan. Terus ujung tulang ekor, tulang punggung turun, paling ujung itu ujung tulang ekor, persilangan pinggang dengan tulang punggung, perpotongan tadi, bawahnya tulang belikat yang runcing lebar tadi, ujungnya kiri kanan dirasakan, pikirkan. Tulang punggung paling atas yang menonjol tadi, pikirkan, rasakan. Ketiak kiri kanan, ketiak kiri kanan, lipatan siku bagian depan kiri kanan, telapak tangan kiri kanan tengah-tengahnya. Apa pergelangan tangan kiri kanan tengah-tengahnya. Terus telapak tangan kiri kanan tengah-tengahnya. Puting susu kiri kanan. Pikirkan, rasakan pangkal paha kiri kanan. Lipatan lutut bagian belakang kiri kanan. Atasnya tumit kiri kanan. Rasakan telapak kaki kiri kanan tengah-tengahnya. Pikirkan, rasakan telapak kaki di tengah-tengahnya situ. Terus pangkal hidung. Pangkal hidung antara dua alis itu
hidung di situ titiknya. Pangkal hidung, telapak kaki kiri kanan, pikirkan rasakan. Atasnya tumit kiri kanan. Lipatan lutut bagian belakang kiri kanan. Pangkal paha kiri kanan. Puting susu kiri kanan. Telapak tangan kiri kanan, rasakan tengah-tengahnya. Pergelangan tangan kiri kanan. Lipatan siku bagian depan kiri kanan tengah-tengahnya. Pikirkan rasakan. Ketiak kiri kanan. Tulang punggung paling atas. Pikirkan rasakan. Turun ke bawah tulang belikat kiri kanan. Ujung tulang ekor. Bawah pusar 3 jari. Pusar ulu hati, dada, pangkal leher, pangkal lidah, ubun-ubun atas kepala itu. Pelipis kiri, pelipis kanan, pundak kiri, pundak kanan, dada, susu kiri, susu kanan, pusar, pinggang kiri kanan, pinggang kiri kanan. Ujung tulang ekor, dari ujung tulang ekor naik ruas demi ruas, naik ke atas panjang tulang punggung itu. Pelan-pelan rasakan, pikirkan, naik ke pundak terus sampai ke otak. Kemudian rasain pundak, lengan bagian dalam turun ke kaki maupun tangan ke ujung-ujung jarinya. Sekarang merasakan ujung-ujung jarinya. Ujung-ujung jari kaki maupun tangan rasakan. Biarkan aja kalau situ ada energi jokit-jokit keluar, biarkan keluar. Sambil memikirkan bawah pusar 3 jari, rasakan ujung-ujung jari itu. Mulai dari jari telunjuk, tangan kiri kanan maupun kaki kiri kanan. Pikirannya bawah pusar 3 jari. Jari manis, pikirkan, rasakan. Terus jempol, ibu jari, kaki maupun tangan, pikirannya bawah pusar 3 jari. Biarkan energinya keluar dari ujung jempol, kanan maupun kaki, pikirannya bawah pusar 3 jari. Kelingking, jari tengah. Sekarang seluruh ujung jarinya rasakan, pikirannya bawah pusar 3 jari. Rasakan energi keluar terus menerus dari ujung jari itu keluar, sambil rasakan bawah pusar 3 jari, rasakan terus. Sekarang pelan-pelan lihat gajah tadi yang digambar tadi itu ada, itu memejamkan mata terus, memejamkan mata. Nah, bayangkan sekarang di depanmu ada gajah yang kamu gambar tadi. Bayangkan, lihat lubang hidungnya kiri kanan naik ke atas, lihat lubang hidungnya, lihat mulutnya, lihat matanya kiri kanan, lihat matanya, lihat telinganya kiri kanan, lihat punggungnya, lihat ekornya, lihat kaki depannya kiri kanan, perutnya, bulu-bulunya, kaki belakangnya, lihat pegang-pegang pakai pikiran, pegang-pegang gajahnya, dipegang-pegang, dilus-lus. Nah, sekarang utuh gajahnya, lihat di depan itu kira-kira 5 meter di depanmu, pegang-pegang. Pelan-pelan sekarang transformasikan badanmu menjadi badannya gajah. Caranya rasakan kepalamu,
pindahkan jadi kepalanya gajah, seret, pindah kepalanya gajah. Tanganmu kiri kanan rasakan jadi kaki depannya gajah. Lep, kepalamu sudah, kaki depannya gajah sudah, punggungmu rasakan jadikan punggungnya gajah. Lep, pindahkan ke depan sana. Perutmu juga gitu, rasakan pindahkan jadi perutnya gajah. Kakimu jadi kaki kiri kanannya gajah. Sekarang gajahnya lihat kamu sudah tidak ada, yang ada hanya gajah. Yang ada tinggal kesadaranmu hanya gajah yang di depanmu ada 5 meter itu. Sekarang dilus-lus gajahnya. Kemudian lihat gambar yang luka tadi, tempat punggung gajah yang sakit tadi dilihat kiri kanan, dipegang-pegang, lihat. Kemudian ambil sikat, kamu bersihkan warna hitamnya, gosok, kamu gosok yang keras dari kiri ke kanan, punggungnya gajahnya itu kamu tepuk, ditiup-tiup. Sekarang buka lagi, lihat debunya berhamburan, habis tepuk-tepuk debunya berhamburan, kamu lihat lagi tempat yang warnanya hitam-hitam tadi, gosok lagi pakai sikat, gosok sekeras-kerasnya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, tepuk-tepuk, yakinkan nggak ada debunya lagi, nggak ada warna hitam-hitamnya lagi, bersihkan. Sekarang lihat lagi sudah bersih, yakinkan ambil selang air, siram pakai air itu, siram serot. Lihat airnya mengalir warnanya hitam ke bawah itu, lihat di punggungnya gajah itu mengalir warnanya hitam ke bawah. Sikat lagi pakai sikat, lihat airnya warnanya muncrat warna hitam itu. Disiram lagi, gosok lagi, airnya muncrat warna hitam, kotorannya keluar semua itu. Sekarang gilas sambil diusap-usap, gilas, lihat masih ada nggak hitam-hitamnya di tempatnya itu, sambil disiram air. Masih ada, gosok lagi, gosok yang keras dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah melintang, putar, siram air, siram air. Sekarang lihat airnya jadi turun jadi jernih, airnya udah turun jadi jernih. Lihat lukanya sekarang putih bersih, terang benderang putih bersih. Untuk meyakinkan, ambil rinso 1 genggam, di situ ada rinso 1 genggam. Lihat butiran-butiran rinsonya warnanya putih itu butirannya. Sekarang lukanya tadi, punggungnya gajah tadi yang hitam, taburi pakai rinso, yuk. Lihat sekarang punggungnya warnanya putih, tak rinso. Ambil selang air, siram sedikit, serot, sikat lagi pakai sikat, gosok dari kiri ke kanan, terus sampai sedalam-dalamnya. Lihat busanya warna putih kehitam-hitaman, campur hitam, buka, diusap, seret, busanya lihat masih ada nggak warna hitam-hitam, gosok lagi, terus dari kiri ke kanan, siram pakai air, serot. Lihat busanya warna putih kehitam-hitaman turun kok ngalir ke bawah. Sekarang lihat lagi, yakinkan, taburi pakai rinso lagi, yuk. Siram lagi pakai air, sikat lagi, terus gosok dari kiri ke kanan. Busanya sekarang warnanya putih, terang benderang putih, terang benderang, busanya jadi putih terang benderang. Kamu usap, busanya serot, jatuh ke tanah, busanya warnanya putih terang benderang. Lihat, siram pakai air lagi, seret, airnya jernih, turun ke bawah. Sekarang udah bersih. Sekarang ambil rinso yang banyak, taburi gajahnya pakai rinso itu, mulai dari belalainya siram air dulu, seret,
seluruh badannya gajah basah, taburi pakai rinso mulai dari belalainya, taburi rinso piuk sampai muka, kepala, matanya, mulutnya semuanya taburi rinso, punggungnya, telinganya taburi rinso, lubang-lubang telinganya, lubang hidung, kaki depan, kaki belakang sampai kuku-kukunya, ekornya taburi pakai rinso. Lihat gajahnya sekarang putih, kena rinso di depannya itu. Nah sekarang pelan-pelan siram pakai air, gosok mulai dari belalai ya, nah, lihat busanya warnanya putih terang benderang, mukanya bersihkan, gosok, hidungnya bersihkan, telinganya bersihkan, lubang-lubangnya bersihkan sambil gosok. Sekarang kepalanya semuanya kepalanya bersihkan, gosok semua sambil disiram air. Busanya lihat, perhatikan warnanya putih terang benderang. Sekarang kaki depannya gosok dari atas ke bawah, kiri dan kanan, semua gosok. Sekarang perutnya gosok, samping badannya gosok, punggungnya gosok, kiri kanan punggungnya, ekornya gosok juga, sambil disiram. Kaki belakangnya sekarang lihat, kaki belakangnya ambil selang lagi, siram karena kering, gosok lagi, kiri kanan, terus sampai semuanya. Sekarang busanya memenuhi badannya gajah. Gajahnya sekarang penuh dengan busa warnanya putih bersih terang benderang. Nah sekarang dibilas, di depanmu ada kolam, lihat ada kolam, lempar gajahnya ke dalam kolam itu, biok, lihat busanya berhamburan, airnya berhamburan. Sekarang bilas gajahnya tadi pakai air, dibilas, diperes, gajahnya diperes. Lihat busanya jatuh warnanya putih itu. Masukkan lagi air, banting biok, ucek dari kepala sampai ujung kaki, ucek diperes, semuanya diperes. Lihat airnya sekarang jadi jernih, yakinkan lagi, peres lagi, peres yang kuat. Nah sekarang gajahnya sudah putih bersih terang benderang, angkat ke dalam, ke daratan, ambil anduk. Sekarang diandui, keringkan gajahnya mulai dari lubang hidungnya sepanjang belalainya, bersihkan, giginya bersihkan, mukanya bersihkan, matanya bersihkan, kaki depannya bersihkan, kepalanya bersihkan, punggungnya bersihkan, ekornya bersihkan, seluruh badannya gajah bersihkan, keringkan. Gajahnya sekarang putih bersih terang benderang, di depanmu putih bersih terang benderang. Pelan-pelan gajahnya jadikan badanmu lagi, kepalanya gajah tarik seret dari kepalamu, punggungnya gajah dari ke punggungmu, kaki depannya gajah dari jadi tanganmu, perutnya gajah dari perutmu, kaki belakangnya jadi kakimu. Gajahnya lenyap sekarang, lihat tinggal kamu yang ada, ujung kepala sampai ujung rambutnya, lihat warnanya putih bersih terang benderang. Otakmu lihat, rambutmu putih bersih terang benderang, otakmu, tengkorakmu lihat, matamu, hidungmu, telingamu putih bersih terang benderang, lehermu, tulang-tulang kerangkamu putih bersih terang benderang, tulang punggungmu lihat putih bersih nyala terang benderang, kakimu depan kiri kaki kiri kanannya putih bersih terang benderang, tulang-tulangnya putih bersih terang benderang, lihat paru-parumu putih bersih terang benderang, jantungmu, limpamu, pankreasmu, lambungmu, ususmu, semuanya putih bersih terang benderang. Hatimu putih bersih terang benderang, darahmu putih bersih terang benderang, daging-dagingmu, seluruh tubuhmu putih terang benderang, dari ujung kaki sampai ujung rambut nyala putih, transparan, terang benderang kayak cahaya. Saking putihnya sampai hijau kebiru-biruan, lihat kepalamu hijau kebiru-biruan, otakmu hijau kebiru-biruan, tengkorakmu hijau kebiru-biruan, matamu nyala hijau kebiru-biruan, gigimu, lidahmu, telingamu, kerongkonganmu, punggungmu, pundakmu, tulang-tulang dadamu, tulang kerangkamu, seluruhnya hijau kebiru-biruan terang benderang.
lihat paru-parumu hijau kebiru-biruan terang benderang, jantungmu hijau kebiru-biruan terang benderang, pankreasmu, lambungmu, hatimu, limpamu semua hijau kebiru-biruan terang benderang. Dagingmu lihat hijau kebiru-biruan terang benderang, kakimu kiri kanan, tulang-tulangmu, darahmu hijau kebiru-biruan terang benderang. Makin lama makin hijau kebiru-biruan terang benderang. Tarik nafas hijau kebiru-biruan terang benderang. Tarik nafas hijau kebiruan terang benderang, buang nafas makin terang hijau kebiru-biruan terang benderang. Pelan-pelan rasakan, ya buka mata. Mana? Apa? Kerasa lagi. Eh? Nggak kerasa lagi. Aku belum tahu. Ini coba aja. Ini. Tadi waktu awal kerasa. Iya. Nggak terlalu kerasa sih, cuma nggak ada rasanya. Itu tinggal memorinya. Jadi kalau sakit gitu, memorimu itu masih ingat kan rasa sakit itu? Ada. Tapi begitu kamu cari tidak ada gitu. Itu bedanya, bukan sugesti. Kalau sugesti kamu sakit, tapi dipaksa kamu bilang nggak sakit, bukan gitu. Kalau ini kebalikan, otakmu masih menyimpan rasa sakit, tapi begitu yang sakit kamu pencet-pencet ini nggak sakit. Itu bedanya. Dan terapi ini saya dari tadi nggak bilang sempurna, nggak ada kan. Saya hanya bilang nyuci baju kan. Karena nyuci mobil, nyuci baju kan kayak gitu, bersihkan debunya dulu, siram pakai air. Itu namanya kamu kan bingung kan gimana cara membersihkan memori. Ya gitu tadi. Berarti tadi bukan hanya punggung ade deh, seluruh sampai dalam-dalamnya tadi dicuci itu. Jadi kalau ada misalkan ada sakit SGPT atau apa sudah lengkap tadi. semuanya udah di ini kan. Otak, kepala, sampai sumsum semuanya. Coba kamu jalan dari sana enak badannya. Nanti coba ada lari, gimana rasanya tuh? Kalau lari sebetulnya pakai 20 titik tadi. Nah, habis lari 20 titik tadi, nanti pengen lari lagi. Yang tadi saya itu pangkal lidah itu kalau dihafalin kamu tulis itu, hafalin. Kalau kamu nggak tidur hebat kan. Jadi 20 titik aja ngapalin di tubuh itu, nanti hitungan ke-15 hilang kita. Nggak sadar itu. Titik berapa ya tadi kita? Itu kelihatannya sederhana. Titik-titik tadi. Kalau kita baca sendiri, saya dulu tuh tidur di mobil 3 hari itu baru berhasil apal. Titiknya dibaca berulang-ulang terus? Iya, sampai ngapalin. Oh, ngapalin. Ngapalin titik ini, pangkal lidah, pangkal leher, dada, ujung lanti gitu. Diam tapi di mobil kan. Di mobil itu. Tadi titik berapa? Tapi pikiran kita nggak fokus ke sini ya, Dek? Ke apa? Bukan. Ke Ya, ke titik-titik tadi. Oh, ke titik-titik itu aja. Nah, nanti kalau sudah sudah terakhir yang merasakan itu kan sebetulnya supaya kalau di ilmunya Tai Chi itu energi dari alam semesta, dari makrokosmos itu masukkan ke pusatnya energi gitu di bawah pusat 3 jari. Itu pusatnya energi. Enggak. Kalau yang bagus, pikiran kita selalu ke situ. Jadi sambil ngomong apa aja kan kita bisa memikirkan itu kan. Jadi energinya terus menerus keluar. Jadi bedanya kenapa ini nggak panas? Karena saya memikirkan bahwa pusat 3 jari. Gitu deh. Tapi kalau saya memikirkan tangan saya ini panas,
karena energinya nggak ngalir. Tapi kalau ke sini saya mikir, itu energi itu saya press pakai otak saya jadi keluar semua dari tubuh. Makanya kamu coba pikirin sambil relax gini, pikirin bahwa pusat 3 jari, mikir ke sini. Pikirin itu maksudnya bayangkan gitu. Mikir aja sini bentuknya apa, warnanya apa, pokoknya di situ titiknya. Nah, sambil ngerasakan ujung jari ada yang keluar kan, terus gitu kan. Ya. Nah itulah energi itu. Keluar energi itu nggak boleh membeku. Kalau bisa setiap detik, setiap saat diganti. Jadi baru terus, nggak ada membusuk di dalam tubuh kita. Nah itu berjalannya kayak gitu. Makanya kalau gini jadi nggak panas. Dia memancar energi yang menghasilkan panas. Di tangan nggak rusak loh, rusak itu kalau dibakar tangannya. Ini kan nggak bakar saya dorong panasnya itu pakai energi. Jadi semuanya logika, bukan magic, bukan. Kalau kita bisa mengalirkan energi, makanya kayak Rasengan itu bisa bener itu. Kamu suka nonton Naruto kan? Itu kalau titik-titik yang 20 tadi nggak usah berurutan nggak apa-apa ya? Enggak, itu bagus Berurutan ya? Urutannya tadi Dek tulis deh, urutan 1 sampai itu. Biar nanti Adek apalin. Pertama pangkal lidah. Jadi 1 sampai 20 aja pangkal lidah. Terus pangkal leher. Pangkal leher itu titiknya sini deh. Nah. Terus dada. Ulu hati, terus pusar, terus bawah pusar 3 jari. Nah itu kalau bahasa Cina, kalau Tai Chi namanya Dantian. Pusar 3 jari biar mudah. Kalau Dantian nanti orang tanya apa lagi, ujung tulang ekor. Ini cara ngeluarin energi, rasain aja juga, rasain pundak, rasain sini. Mikir. Nah, mikir, rasain pundak, karena pundak. Rasain sini, rasain ujung jari, keluar kan? Ya kan? Jadi rasain pundak, rasain sini, ujung jari, langsung keluar energi itu. Dingin nih, beda kan? Ya kan? Semua itu ada ilmunya, cuman kan orang tadi ya, nomor berapa itu? Bisa ujung tulang ekor. Persilangan pinggang dengan tulang punggung. Kalau bahasa Jawa ada kata-katanya Bang itu. Oh, no, cor. Tapi kalau nocor kok orang dibilang kejawen lagi. Belum praktek udah menduga kejawen. Padahal bukan itu intinya. Di situ bawah tulang belikat kiri kanan. Jadi kalau tulang belikat itu bentuknya kayak gini, nah titiknya itu kiri kanan. Yuk, menggabungkan ilmu Tai Chi, ilmu kejawen, ilmu nggak jelas itu. Ilmu jelas sih. Itu kuantum fisika kalau kamu belajar itu hilangnya rasa sakit tadi karena kamu berada di alam kuantum. Yang alam kuantum itu apa yang kamu inginkan itu yang terjadi. Gitu. Karena hukumnya kepastian. Kamu berpikir kayak gitu, kejadian kayak gitu. Itu di alam kuantum, bukan di alam nyata ini. Karena kamu tadi lari ke alam kuantum, dan kamu nggak terasa berlama-lama di situ bersih tadi. Makanya harus ngikutin instruksi, jangan mikir. Kalau kamu mikir sendiri, kamu tidak berada di alam kuantum tadi, kamu berada di alam kebiasaanmu.
tipis aja bedanya. Makanya ikuti aja instruksi, meskipun nggak kelihatan gajahnya apa terserah, pokoknya ngikuti instruksi dan gitu. Nah, apa? Tulang belikat ya? Itu tulang belikat. Nih, tulang punggung paling atas. Kalau Pak Nyoto tahu istilahnya itu, istilah dokter aja. Ini apa? Tahu. Nah, ketiak kiri kanan. Itu kan tempatnya kelenjar getah bening. Itu pusatnya kekebalan tubuh di situ. Makanya orang lupus, orang apa sebetulnya bisa dia dinaikkan kelenjar getah beningnya. Yang 20 titik ini ya? Iya. Kan ngalir ke situ, kita berpikir ke situ, energinya ke situ. Tadi kan ngalir kan, begitu kita mikirin seluruh. Tapi kalau mengikuti suhu itu malah bingung kita. Sudah positif thinking aja ini terus lama-lama ngalir kan gitu. Kalau kita bingung berhenti malah. Gitu. Terus apa? Ketiak ya. Nah, lipatan siku bagian depan itu sini. Namanya nggak ada itu ya, lipatan situ bagian depan. Kalau di huruf Jawa ada. Ada ya? Podo, Joyo, Nyo. Itu Musabto Dharma bang, kalau orang itu nyembuhin orang dari titik ini. Jadi jangan sembuh. Tapi ada sujud, macam-macam sujud, ada 3 posisinya, saya lupa. Sembuh. Makanya saya pelajari, saya hafalin titiknya. Nah, begitu saya ngapalin itu badan saya enak. Habis lari itu pengen lari lagi. Hanya ngapalin aja tuh ya? Hanya ngapalin aja titik-titik. Karena sambil ngapalin kan kita ngebayangin pikiran kita ke situ. Iya. Jadi otomatis energi mengalir gitu loh deh. Karena teorinya Chi itu mengikuti pikiran. Itu langsung mungkin terasa terus. Habis ini sini ya, sini. Pergelangan tangan. Nah nanti kalau udah hafal itu bisa terapi orang sakit gigi gitu, mau sakit gigi, binatang apa yang paling mudah yang berkaitan dengan gigi dibayangkan. Jangan mikir gigi gajah, mikir ya. Gajah nggak ada gigi. Ada Pak, cuma Ada. kan nggak tahu orang. Tapi gigi harimau, pucrak, nah gitu, itu nggak mikir namanya. Atau gigi buaya begitu, gitu kan kelihatan. Pokoknya kita nggak berpikir, tapi gigi, coba, gigi cumi-cumi ya susah, gigi gajah susah, ya gigi singa, wah, nggak begini kan kelihatan. Nah bayangan itulah yang akan menuntun kita mentransformasikan ke dalam mental muda. Kalau masih berpikir nanti berputar-putar energinya nggak jelas. Tapi kalau kita langsung trak ke situ, ya terus sini ya, telapak tangan kiri kanan. Ini kayak komputer di reset kan. Dek, kalau misalnya kita rekam, kan yang 20 tadi kan kita dengerin, itu otomatis ngalir ke situ ya. Walaupun kita mendengar kan. Sama seperti tadi kan adek pangkal lidah, leher, terus kan hanya mendengar saja kan dia sudah otomatis kan. Cuman kalau nggak ngerti ya muter-muter bang itu. Kalau sambil mikir waco balon. Iya. Jadi ya udah pasrah aja supaya jadi orang yang dengerin itu pasrah aja. Tapi kalau dia memikirkan sesuatu energinya kan kacau, berhenti dia. Dia berpikir tentang apa? Dia kan lari ke sana dia. Energinya ke sana. Makanya ngikuti aja kalau ada yang nonton enak. Nah, kecelakanya kalau kita sendiri itu habisnya apa ya? Kacau gitu. Akhirnya putar-putar. Makanya saya terapi orang gampang, terapi diri sendiri mati. Nah, begitu diterapi orang yang belajar sama kita, harusnya bukan gitu ya, salah. Jadi kacau saya gitu.
Orang enak tinggal, kan pasrah aja orang tinggal pasrah. Kalau saya karena yang mempelajari ini bukan gitu, harusnya gini, nah itu udah rusak lah ya. Nah itu susahnya itu. Makanya kalau saya terapi orang itu sakit gigi itu bisa setengah jam, saya bisa 2 jam. Gigi sendiri ya? Dokter harus fokus. Nanti meleng sedikit ya. Nah, itu tadi. Sampai lapar bang kalau waduh. Terus telapak tangannya. Buting susu kiri kanan. Nah itu kalau kuat-kuat buting susu kiri. Pura-pura enggak tahu. Terus pangkat paha kiri kanan. Tapi kalau kita udah biasa terapi, cuek aja ya kayak puting susu kiri kanan ya kayak ngomong sama jari, sama jari, pemahamannya udah kayak gitu. Terus apa ya? Lutut, ini belakang lutut. Lipatan belakang lutut. Lipatan lutut bagian belakang kiri kanan. Ada namanya kalau di apa? Dokteran di urat, di saraf itu ada namanya. Terus atasnya tumit, nah di sini letaknya ini kalau orang hamil dipijet itu bisa bulan. Yang bukan betis ya? Ya atasnya tumit di sini bang, di sini ini ada. Ini. Ada sarafnya sini. Simbol saraf seperti ini. Udah, tas temen. Telapak kaki kiri kanan. Lalu pangkal hidung. Sini nih. Di antara kedua mata, alis. Nah, cara bacanya. Ini kan 20. Kembalikan dari titik ini ke sini. Ke 40 nanti di sini. Jadi 40 titik. Ini 1, 2, 3, 20. Habis itu kembalikan dari 20 kembali ke sini. Jadi bukan dari sini ke 1 ya? Bukan. Dari sini jadi 20, 19, 18. Oh iya. Supaya nata lagi kan. Tadi kan energinya kan muter gitu. Nah, ini kita kembalikan ke normalnya lagi. Terus habis itu yang bagian besar. Nah ini habis tadi, habis yang ke-40 ini satu bun-bun pelipis kiri, pelipis kanan, pundak kiri, kiri pundak kanan, dada, susu kiri, susu kanan, pusar, pinggang kiri kanan, pinggang kiri kanan, terus ujung tulang ekor. Nah itu atau sepanjang tulang punggung itu, dari ujung tulang ekor sampai kepala paling atas dari punggung. Mulainya dari ujung tulang ekor, jadi sepanjang tulang punggung. Kalau di Reiki namanya susumna itu. Tulang punggung, tulang ekor sana. Nogo tahun, kalau bahasa Jawanya itu nogo tahun. Jadi kalau penyembuhan area, ini area, sebetulnya ini terapi penyembuhan semua, titik-titik semua penyembuhan area. Jadi ini nanti baca dari sini. Sini balik ke sini. Balik ke sini, baru ke sini. Oh bukan hanya sekali gini aja ya? Enggak, ini bang, ini gabungkan nanti terus apa siapa? Pinggang kiri kanan ya? Iya. Ujung tulang ekor sampai tulang punggung atas. Baru ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari tangan kiri maupun kanan.
Coba begitu mikir ujung-ujung jari sambil mikir itu kan terasa kan ujung jarinya keluar, langsung keluar Iya. Pak Indonesia. Ya kalau udah terbiasa begitu kita ke situ langsung ke situ ya. Iya. Iya. Jadi kalau orang ngomong nggak ngalir kenapa? Karena bingungnya. Jadi sebetulnya positif aja ngalir. Makanya kenapa saya bilang ketiak itu bagian dalam sini, Pak. Orang pasti peka di sini, gitu. Nah, begitu ini, oh itu toh, nah gitu. Begitu dia nggak tahu yang mana sih udah ngalir pun nggak ngomong nggak tahu. Tapi begitu bisa ngerasain, oh ini tuh, kan dingin. Nah nanti kalau begini, kalau panas gini, lingkungan bisa dingin semua. Areanya jadi makin luas. Terus ujung jari ya. Iya. Nah sekarang jari-jarinya sendiri itu ada urutannya. Itu refleksi organ dalam. Jadi mulainya jari telunjuk, terus jari manis. Ini nejin kiko. Berarti setelah itu 40 ke sana baru ke jari-jari itu ya. Ya. Oh. Terus Ini berarti hanya ini aja 1 sampai 10 aja nggak balik lagi ke 1 ya? enggak. Oh. Ini langsung sini, Pak. Langsung keluarin. Terus ini apa? Ini ya. Telunjuk manis. Telunjuk manis. Terus jempol, ibu jari. Terus kelingking, jari tengah. Kaki maupun tangan ya itu ya. Oh, urutannya memang harus begitu ya. Telunjuk, jari manis. Ini ini jantung, ini apa, ini saya lupa. Oh. Jadi merefleksi organ dalam. Makanya kalau kita keluarin terus-menerus gini kan organ dalam kita baru dapat mos-mos. Jadi makanya gigi rompal jadi balik lagi kan juga bingung. Ada ibu-ibu gitu jatuh, wow, udah 2 hari giginya atas 4, bawah itu udah kupil-kupil mau copot gitu, minum udah makan udah pakai sedotan. Di terapi kayak tadi tuh, besoknya laporan, Pak, gigi saya udah kuat lagi, jadi kata kali. Makanya bingung gitu, kita juga bingung, belum baru kali itu ini nerapi orang giginya mau copot, bingung juga kok bisa gitu. Makanya diusili, mau dirompalkan lagi, enggak. Nah itu sambil memikirkan bahwa pusar tadi. Kita kan bisa mikir ini sambil ngerasain. Itu semuanya sambil mikirin bawa pusar ya? Atau hanya yang Khusus yang ini aja, Pak. Yang- Kalau tadi kan jalan itu. yang jarinya aja ya? Yang terakhir. Yang terakhir aja. Itu rata. Oh. Makanya tenaga dalam itu orang bisa celaka itu. Pokoknya kalau ada masuk angin apa, pokoknya begitu ada energi bergerak itu pikirin aja sih. Supaya dia kembali ke rumahnya. Nah, kalau jalan-jalan bahaya. Kalau kita nggak siap terlalu besar gitu, makanya orang masuk angin duduk itu naik ke jantung. Nah caranya ya mikirin sini, udah nanti kita pokoknya pengen ke sini, gerakin ke sini. Nanti kalau udah terbiasa kayak tadi kan otomatis tuh. Begitu ngomong jari, ujung-ujung jari ya, begitu mikir langsung ke situ semua kan energinya terang gitu. Nah itu karena di riset tadi, makanya jangan mikir, kalau mikir ya gimana sih, begitu yang gimana sih energi kita berhenti, stop. Ya, oke, udah. Udah ya kan?